Selamat berjumpa kembali dengan kami, masyarakat peduli Taekwondo Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta. Ya, saya dalam hal ini Firdaus. Mungkin kita dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa hal ya yang tentang proses perjalanan kami di dalam perjalanan di pengadilan PT-UN yang sudah mencapai menit-menit terakhir, karena hari ini tepatnya pada tanggal 6 September 2023 ini kita sudah masuk kepada ranah agenda, yaitu kesimpulan. Alhamdulillah proses kesimpulannya sendiri hari ini kita sudah dapatkan, di mana kita melihat di sini ada kesimpulan yang sudah dikeluarkan dari pihak pengadilan melalui court. Kita di sini menyatakan bahwa dari proses kesimpulan dari para pihak penggugat, kita sudah menyerahkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 jam 8.29 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi untuk dari kami, dari pihak penggugat sudah memberikan dan menyerahkan hasil dari kesimpulan, dan dari majelis hakim telah menerima kesimpulan dari pihak para penggugat, dan ternyata ada hasil yang cukup kita juga kurang mengerti. Di sini justru dari pihak tergugat dan satu maupun tergugat intervensi 2 ternyata tidak mengajukan kesimpulan di dalam agenda sidang yang pada hari ini. Jadi saya pikir ini ya kita nggak tahu lah apa makna yang tersirat terhadap tidak adanya kesimpulan dari pihak tergugat intervensi maupun tergugat satu, dalam hal ini PBTI. Ya, mudah-mudahan di minggu depan tanggal 13 September 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kita akan mendapatkan sebuah agenda atau yang acara terakhir dari sidang majelis adalah keputusan. Ya, mudah-mudahan ini suatu hal yang menjadi titik maksimal kita dari proses perjuangan ini. Apakah nanti hasilnya kita akan tunggu minggu depan. Tanggal 13 September kita sudah keputusan ya, Pak? Ya, mudah-mudahan kesimpulan dari hari ini menuju pada keputusan minggu depan itu merupakan sebuah hal yang positif dan menjadikan sebuah barometer terhadap olahraga yang ada di DKI Jakarta ini, khususnya Taekwondo, yang dimana kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sejarah. Perlu kita ketahui, ada hal-hal yang terjadi di DKI ini sudah menjadi satu proses pembelajaran yang cukup panjang ceritanya. Sudah berulang-ulang dari zamannya kita di proses tahun 2018, ada Bauri 1, kemudian berlanjut kepada Bauri 2 tahun 2019, bahkan sampai detik ini kita masuk ke yang tahap terakhir, yaitu pengadilan PT-UN yang insya Allah mudah-mudahan di bulan September ini kita akan berakhir. Nah, secara runutan ataupun yang sudah terjadi dari awal sampai detik ini nih, kita berterima kasih kepada pihak majelis, kepada pihak pengadilan yang sudah memberikan sebuah hasil prosesi yang luar biasa, dan kita sudah melihat dari awal sampai perjalanan di kesimpulan ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata semua pihak, mana benar, mana salah, mana yang mencoba merekayasa, dan ini semua kita akan coba. Hasil keputusan ini membuka sebuah jawaban dari selama ini yang memang banyak orang masih bertanya-tanya, apakah Pemprov DKI ini dibenarkan atau memang sangat tidak dibenarkan. Ini sebuah jawaban yang akan kita tunggu di keputusan minggu depan kira-kira gitu. Ya, mudah-mudahan itu aja yang bisa saat ini yang saya bisa sampaikan. Terlepas dari permasalahan pengadilan, ada sedikit yang saya mau coba kupas juga di dalam podcast kita hari ini, yang saya ingin menghimbau kepada semua rekan-rekan Taekwondo yang ada di seluruh Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Saya di sini menyikapi
adanya terjadi proses kejadian kemarin yang dimana tepatnya pada hari Kamis tanggal berapa ya waktu itu ya? Sekitar tanggal Hari Kamis. ya tanggal 28 ya. Ya 27 ya. Ya, 28 kan Jumat ya. Jadi di tanggal 27 itu kita mendapatkan berita tentang Beras. mundurnya Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia. Nah, ini saya sangat-sangat Inisiatif. bukan ada sedikit hal yang memang perlu kita jadi ulas. Ini banyak pemahaman orang dengan adanya mundurnya Ketua Umum Pengurus Besar ini dan juga mundur dari pencalonan, ini akhirnya banyak orang mencoba mempersepsikan atau menyalahartikan dari kejadian ini. Nah, kalau saya pribadi menyimak dari permasalahan Ketua Umum ini, beliau Bapak Tamrin Marzuki dalam hal ini mundur, itu sesuatu hal yang memang saya pikir kita harus pahami ya, bahwa Pak Tamrin juga mungkin sudah melakukan suatu pertimbangan-pertimbangan dari segala suatu permasalahan-permasalahan, baik dari proses sebuah organisasi yang timbul di dalam satu periode beliau ini, banyak hal yang masalah-masalah yang sudah terjadi lah, yang akhirnya menyandera beliau sebagai ketua umum. Saya rasa ini menjadi pertimbangan, termasuk kasus hukum kita ini yang barusan saya sampaikan, di mana kasus hukum ini nggak mudah, nggak bisa dianggap sebelah mata, karena proses pengadilan petun ini mengupas sebuah legalitas. Apabila legalitas ini dianulir dan digugurkan, ini berarti proses tersebut setelah berakhir, ini akan timbul lagi proses baru, yaitu prosesnya adalah sebuah pidana. Karena apa? Nah, ini yang perlu kita kaji di sini. Jangan dipikir bahwa organisasi di situ sudah tidak sah, ketika sudah diputuskan dia dianulir dan gugur karena tidak memenuhi satu proses administrasi pada saat musyawarah provinsi, berarti kan apa yang terjadi pada tahun 2021 dan yang mereka jalani, yang mereka nikmati, baik dari pengurus besar maupun Pemprov yang membuat satu pengakuan dan proses perjalanan organisasi selama 2021 sampai dengan tahun 2023 ini, tahun 2023, ini banyak hal yang memang sangat luar biasa yang akan menjerat dan menyandera mereka. Karena ini ada hukum yang akan mau tidak mau mereka harus menanggung di sini. Nah, ini nih. Mungkin saya berharap semua dari teman-teman Taekwondo DKI, ayo kita kembali untuk bisa belajar dari permasalahan ini, bahwa jangan seolah kita mau duduk di dalam sebuah organisasi hanya kepentingan-kepentingan belaka, atau hanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu belaka. Ada tanggung jawab yang harus kita perhitungkan di sini, dan ada sesuatu hal yang memang prosedur maupun legalitas yang tidak bisa kita abaikan di dalam sebuah organisasi. Nah, ini yang saya kutip sedikit, mungkin bisa jadi pertimbangan juga seorang ketua umum untuk menjadikan dasar pemikiran beliau, termasuk adanya beberapa hal kejadian-kejadian yang mungkin salah satunya adalah kegagalan di Olimpik. Ini ya saya pikir itu adalah pertimbangan. Nah, oke. Setelah kita menyikapi permasalahan mundurnya beliau, ada hal yang saya di sini mau garis bawahi, bahwa banyak teman-teman daerah, provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia, baik dari Aceh sampai Papua, harusnya mereka paham bahwa ketika organisasi itu mundur, secara otomatis organisasi itu kosong, terjadi kekosongan kekuasaan. Tidak bisa kita dari provinsi serta-merta mendorong diri kita seolah kita yang mau jadi duduk di kekuasaan tersebut, karena bukan ranahnya gitu loh. Kalau Pemprov, ya tingkatannya Pemprov. Kalau PB, ya tingkatannya PB. Itu satu tingkat di atas Pemprov. Nah, ini yang saya sedikit prihatin, dan saya sangat menyayangkan ada statement yang mau mencoba kalau bisa karateker diberikan ditunjuk kepada Pemprov. Ada apa nih? Sebegitu luar biasanya Pemprov bisa mencoba
akuisisi soalnya dia PBTI ini, itu loh. Tapi semua ini ada di ADRT ya? Ya, kalau kita bicara anggaran dasar itu clear, ada. Karena begini ya, saya jelaskan, ketika tidak pernah terjadinya musyawarah yang dilaksanakan oleh organisasi, baik di tingkat pusat, Pemprov maupun kota, apalagi ini kan PB, berarti yang tingkat pusat, itu udah ada di kewenangan di KONI yang bisa menunjuk siapa itu karatekernya. Karena karateker itu adalah, itu arti dalam sebuah proses yang dimana itu memberikan tugas kepada sebuah kebijakan atau seseorang yang akan mengganti posisi di dalam organisasi itu, dan dia sebagai pelaksana harian. Sehingga kalau kita dalam melihat posisinya adalah ketika PB sudah tidak ada, siapa nih posisi yang sejajar yang bisa ditunjuk menjadi menggantikan PBTI? Yang berat kewenangan di situ ya pasti tingkatnya di atas. Ya siapa ya? KONI pusat. Sehingga KONI pusat yang punya kewenangan menunjuk siapa nih karatekernya, kira-kira itu bayangannya. Jadi artinya Pemprov itu kalau dia memprediksi bahwasanya dia bisa melakukan caretaker, menjadi caretaker, itu udah menyalai semuanya lah ya. Ya kalau bicaranya Pemprov, bicara sebagai caretaker, kita lihat tingkatannya. Kan ini tingkatannya PB ini di atas Pemprov. Bagaimana bisa satu tingkat di bawah PB dia mau menjadi caretaker? Oke. Nah, kalau Pemprov dia bicara untuk tingkat di bawahnya, sekelas kabupaten atau kota, dia bisa dijadikan caretaker. Nah, minimal di tingkat provinsi. Minimal, tapi kan nggak mungkin orang menunjuk dirinya sendiri. Nah, logikanya itu. Nah, makanya ini yang saya sedikit perlu menjelaskan. Ya, saya ulas ini karena saya terpanggil kepada semua pihak-pihak ya dari Pemprov yang ada di Aceh maupun sampai dengan Papua. Kalau bisa, ayo, boleh kita bersikap, boleh kita berstatement, tapi kita baca lagi loh aturan yang berlaku. Jangan seolah kita mau coba berkomentar, mau kita menyampaikan sesuatu, tapi kita nggak lihat dulu aturannya ini seperti apa sih, pedomannya itu seperti apa sih. Itu yang saya sayangkan. Kalau kita sudah tidak bisa melihat sebuah aturan, berarti jadi ada sebuah kebiasaan yang kita lakukan untuk menabrak. Ini nih, yang dilakukan DKI saat ini, ya begitu. Pemprov DKI tabrak semua aturan. Karena apa? Dia merasa, satu, oh saya kekuasaan. Kedua, mungkin dulu, maaf, masih aktif, sekarang pensiunan. Mudah-mudahan harusnya orang yang begini berpikir 5 kali. Harusnya tidak boleh lagi kita membuat sebuah paradigma bahwa organisasi ketika kita memang punya power, kita punya kekuasaan, terus seenaknya aja kita tabrak sana sini. Yang namanya organisasi itu pelayanan, Pak. Ayo, ini kita berpikirnya harus lebih cerdas, harus lebih smart. Bukan orang organisasi itu berarti merasa jadi pejabat yang harus dilayani. Terbalik. Dipilih dan diangkat sebenarnya untuk melayani ya Bang? Itu terbaliknya cara berpikir kita di dalam berorganisasi. Makanya banyak orang tidak mau belajar, mau buka bedah anggaran dasar, anggaran rumah tangga nggak mau, membuat aturan dalam hal ini peraturan organisasi juga nggak jelas atau tidak ada, karena mereka menganggap bahwa kekuasaan itu bagian dari segalanya. Padahal ini organisasi yang harusnya sebagai pelayan dia menyiapkan itu semua. Oke, kembali ke caretaker Bang. Ke caretaker. Kalau untuk caretaker sendiri, itu sebenarnya tindakan nyata atau pola apa yang akan digunakan kalau seandainya KONI menunjuk caretaker, apa yang akan dilakukan oleh caretaker? Oke, jadi sebelum saya menjelaskan permasalahan caretaker fungsinya, itu kita harus jelasin dulu kedudukannya. Kenapa sih ada caretaker itu? Tadi kan saya sudah sedikit ulas. Nah, yang pasti sekarang begini, bahwa proses Munas itu pelaksanaannya harusnya dilaksanakan oleh PBTI. Nah, ketika PBTI dalam hal ini hilang, dalam arti mundur atau tidak aktif, berarti kan terjadi kekosongan, sehingga baru disinilah fungsi dari adanya caretaker ini dimunculkan. Karena dia harus menggantikan kedudukan PBTI.
Sehingga dia sejajar, dalam hal ini biasanya disebut dengan pelaksana tugas harian atau disebut juga namanya caretaker. Nah, makanya ketika dalam hal ini kewenangan yang bisa menunjuk caretaker ini ya pasti yang saya bilang tadi, KONI. Nah, terus kalau tadi dibicarakan bahwa pada saat caretaker ini nanti sudah ditunjuk, apa sih kewenangan-kewenangan yang akan dilakukan oleh si caretaker itu sendiri kan? Nah, jadi kewenangan yang harus dilakukan caretaker dalam hal ini, dia harus segera mempersiapkan terhadap segala sesuatu yang akan berhubungan untuk menuju kepada Munas. Bukan cuma Munasnya aja, segala sesuatunya, baik kelengkapannya, baik para peserta-peserta yang akan mengikuti di dalam Munasnya itu sendiri, maupun juga nanti terhadap aturan-aturan terhadap Munasnya itu sendiri. Dia harus memastikan bahwa segala sesuatunya udah memang sesuai dengan sesuai aturan lah, anggaran dasar, peserta anggaran Munas rumah sendiri ya? Ya, sesuai dengan ketentuan. Peserta Jadi, Munas dicek dulu apakah memang masih berlaku. ya, itu yang saya bilang tadi, kelengkapan itu kan ada peserta, ada juga nanti perwakilan dari unsur KONI, Ya. ada perwakilan dari unsur-unsur yang undangan, baik Menpora juga nanti bisa hadir, karena ini bagian dari komponen-komponen yang memang yang hadir di dalam Munas. Nah, cuma ada hal juga yang sebelum terjadinya Munas ini, tugas dari caretaker ini justru harus memverifikasi. Bukan sekedar duduk dia sebagai caretaker dan mengesahkan. Tidak. Dia harus mengecek keberadaan-keberadaan yang ada di dalam unsur-unsur peserta. Apakah peserta ini sudah memiliki sebuah legalitas, dalam arti legal standing yang memang sah atau tidak? Masih berlaku. Dia harus tidak? melihat. Karena pada saat hadirnya Munas, itu orang yang duduk dan hadir dan mengikuti Munas itu sudah terverifikasi. Nah, makanya si caretaker ini dia harus menyiapkan perangkat-perangkat juga yang dibawanya dia. Ada steering komite, ada organisasi komite, dalam arti OC dan SC, karena itu yang akan membantu caretaker di dalam melaksanakan sampai dengan pelaksanaan Munas. Tetapi yang paling sangat-sangat dia perlu perhatikan di sini adalah bagaimana menjamin bahwa organisasi yang ada di daerah-daerah ini benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan dan sah secara prosedurnya sebagai peserta yang akan mengikuti Munas. Ini yang paling penting nih. Karena kalau Munasnya sendiri ternyata hadir orang-orang yang tidak memiliki ketentuan dalam hal ini secara persyaratan, dia sah secara legalitasnya, otomatis kan secara quorumnya kita akan gugur. Munas gagal ya? Akan cacat. Cacat ya? Bukan gagal, tapi cacat. Karena suatu saat pasti akan ada orang menggugat Munas hanya karena ada cacat administrasi. Karena kalau kita bicara aturan main, secara anggaran dasar, baik KONI maupun Taekwondo Indonesia, quorum itu dipenuhi adalah 2/3. Jadi quorum 2/3 dipenuhi oleh peserta, berarti agenda musyawarah bisa berjalan. Apabila tidak terpenuhi, berarti secara proses jalannya musyawarah itu gagal, dalam arti dibatalkan. Nah, ini maksudnya yang saya perlu sampaikan, bahwa caretaker ini bukan hanya sekedar ditunjuk nantinya, tapi dia harus menjalankan fungsi dan tugasnya di dalam memperbaiki, di dalam mempersiapkan dan sampai dengan dia membawa proses Munas ini nanti berjalan. Kira-kira itu. Kalau untuk Munasnya sendiri, Bang, ini kan sekarang dimundur nih, ya. Kira-kira apa yang kira-kira yang terjadi kalau seandainya Munas ini dilakukan cepat, dan apa yang terjadi kalau seandainya Munas ini dilakukan sesuai dengan petunjuk ukuran mundur? Ya, berarti kalau Munasnya terburu-buru atau Munasnya sesuai dengan ketentuan, apa nih yang menjadi pertimbangan menurut Sabam kan seperti itu. Nah, jadi begini, kalau secara bayangannya, kalau kita paksa Munas ini berjalan dengan secepat-cepatnya tanpa memenuhi ketentuan tadi yang saya bilang quorum, ini kan berarti Munasnya akan cacat. Apa fungsinya kita laksanakan Munas dalam 1 bulan ke depan? Ternyata pada 1 bulan ke depan
musyawarah dilaksanakan, tapi tidak mencapai ketentuan dari quorum. Ya. Nah, ini yang saya bilang efek terhadap permasalahan apabila terjadinya suatu ketentuan yang ditabrak. Tapi kalau musyawarah ini nanti dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan benar-benar sesuai aturan, dia mencoba memberikan sebuah semacam perbaikan-perbaikan bahwa semua provinsi-provinsi ini disahkan, dilegalkan, sehingga pada saat pelaksanaan musyawarah nanti segala sesuatunya akhirnya yang berjalan itu jadi sah. Kalau itu bicara ketentuan. Tapi kalau kita mau paksakan terburu-buru juga, sementara banyak ketentuan dari daerah-daerah yang belum memiliki kekuatan secara legalitas, berarti produk itu akan dilihat apakah mencapai quorum dalam 2/3 suara apa tidak. Bukan suara, sorry, peserta. Nah, kalau 2/3 pesertanya tidak terpenuhi, ya berarti percuma aja mau ada munas. Oke. Jadi artinya kalau persiapan waktu yang cukup, artinya kita mengendaki munas itu sesuai dengan harapan kita. Lebih baik itu. Lebih bagus begitu ya. Ya. Tapi kalau munas dipaksakan, tentu ada misteri di situ kan? Pasti. Ada sesuatu yang kira-kira. Dan ada produk hukum yang terjadi di situ. Oke, siap. Gitu loh. Jadi ini mudah-mudahan